Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa hidup terasa sempit, penuh tekanan dan seolah tidak ada jalan keluar? Masalah datang silih berganti, rezeki terasa sulit, hati gelisah tanpa sebab, dan langkah terasa berat kemanapun kita pergi. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras, bahkan kita sudah berdoa, tapi kenapa hidup masih terasa sulit? Jawabannya mungkin bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ada satu amalan sederhana, tapi sering diremehkan. Ada satu kewajiban, tapi sering ditunda. Padahal disitulah letak kunci perubahan hidup kita. Sahabatku, jika kamu ingin hidupmu berubah, jika kamu ingin keluar dari kesusahan, jika kamu ingin hatimu tenang dan rezekimu dilapangkan, maka jagalah 5 waktu ini. Bukan sekedar dilakukan, tapi benar-benar dijaga. Sholat 5 waktu bukan hanya kewajiban, ia adalah hubungan langsung antara kita dengan Allah. Ia adalah tempat kita mengadu, tempat kita meminta, dan tempat kita menguatkan diri. Namun sayangnya, banyak dari kita yang masih menyepelekannya. Kita lebih cepat merespon notifikasi ponsel daripada panggilan azan. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia daripada memenuhi panggilan Allah. Padahal bisa jadi kesulitan yang kita alami hari ini adalah karena kita sendiri yang menjauh darinya. Sahabatku, Allah tidak pernah menyulitkan hambanya tanpa sebab. Terkadang kesulitan itu adalah panggilan. Panggilan agar kita kembali. Panggilan agar kita memperbaiki hubungan kita dengannya. Dan sholat adalah jalan tercepat untuk kembali. Bayangkan, dalam sehari, Allah memanggil kita 5 kali, bukan untuk memberatkan, tapi untuk menenangkan, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mengangkat beban yang kita rasakan. Setiap sujud adalah tempat terbaik untuk meletakkan semua kegelisahan. Setiap doa dalam sholat adalah harapan yang didengar langsung oleh Allah. Tapi jika kita meninggalkannya, lalu kepada siapa lagi kita berharap? Sahabatku, perubahan hidup tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru seringkali perubahan besar dimulai dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan menjaga sholat 5 waktu adalah awal dari segalanya. Banyak orang yang hidupnya berubah bukan karena tiba-tiba kaya, bukan karena tiba-tiba sukses, tapi karena mereka memperbaiki sholatnya. Hatinya menjadi tenang, langkahnya menjadi ringan, rezekinya mulai terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan karena sholat itu sekedar ritual, tapi karena sholat adalah bukti ketaatan, bukti ketundukan, dan bukti bahwa kita benar-benar bergantung kepada Allah. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, mungkin bukan duniamu yang salah, mungkin hubunganmu dengan Allah yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, belum terlambat. Selama kamu masih diberi nafas, selama kamu masih bisa mendengar azan, maka pintu perubahan itu masih terbuka. Mulai dari sekarang, mari kita belajar untuk menjaga yang 5 ini. Bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar menjaganya dengan hati. Karena bisa jadi, disitulah letak jawaban dari semua kesulitan yang selama ini kamu hadapi. Sahabatku, jagalah 5 waktu ini, maka hidupmu akan berubah. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. 1. Sholat subuh, awal keberkahan hidupmu. Subuh adalah waktu yang sering paling berat. Saat tubuh masih ingin tidur, saat mata masih terpejam, disitulah ujian pertama dimulai. Namun, justru disitulah letak keberkahan. Orang yang menjaga sholat subuh, Allah jaga harinya. Langkahnya dipermudah, hatinya ditenangkan, dan rezekinya dibukakan. Memulai hari dengan menghadap Allah akan membuat harimu berbeda. Sholat zuhur, pengingat di tengah kesibukan. Di tengah aktivitas dunia, kita sering lupa kepada Allah.
Kita sibuk bekerja, belajar, atau mengejar target hingga hati menjadi kering. Zuhur hadir sebagai pengingat. Ia menghentikan sejenak kesibukan kita untuk kembali mengingat siapa yang memberi semua itu. Ketika kamu menjaga zuhur, kamu sedang menjaga keseimbangan hidupmu. Sholat asar, penentu kualitas harimu. Asar seringkali terlewat karena kita masih sibuk, masih tanggung, atau menunda. Padahal asar adalah penutup siang hari. Ia menentukan apakah hari kita penuh berkeberkahan atau justru kehilangan arah. Menjaga asar berarti menjaga amal kita sepanjang hari. Sholat maghrib, waktu kembali kepada Allah. Maghrib adalah waktu peralihan, dari terang menuju gelap, dari aktivitas menuju ketenangan. Di waktu ini, kita diajak untuk kembali, merenung, mengingat apa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Menjaga maghrib membuat hati kita tidak jauh dari Allah. Sholat Isya, penutup yang menenangkan. Isya adalah penutup hari. Jika kamu menutup harimu dengan sholat, maka kamu menutupnya dengan kebaikan. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan tidurmu menjadi ibadah. Sahabatku, jika kamu benar-benar menjaga 5 waktu ini, maka perlahan hidupmu akan berubah. Bukan berarti masalah langsung hilang, tapi kamu akan diberi kekuatan untuk menghadapinya. Bukan berarti rezeki langsung melimpah, tapi Allah akan cukupkan. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi hatimu akan lebih tenang. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan hidup tanpa masalah, tapi hati yang kuat, iman yang kokoh, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Dan semua itu dimulai dari menjaga sholat 5 waktu. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga sholat 5 waktu, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk benar-benar berubah? Karena mengetahui saja tidak cukup, mendengar saja tidak cukup. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita mulai melangkah. Banyak orang tersentuh ketika mendengar nasihat, hatinya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tapi setelah itu, semuanya kembali seperti biasa. Sholat masih ditunda, azan masih diabaikan, dan hidup pun tetap terasa berat. Jangan sampai kita seperti itu. Jika hari ini hatimu tersentuh, maka itu adalah panggilan. Panggilan dari Allah agar kamu kembali. Panggilan agar kamu memperbaiki apa yang selama ini mungkin kamu lalaikan. Dan salah satu langkah paling nyata yang bisa kamu lakukan adalah mulai menjaga sholat 5 waktu mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu siap. Mulai dari sholat berikutnya. Jika sekarang kamu membaca ini sebelum azan berikutnya, maka jadikan itu sebagai titik awal perubahanmu. Bangkitlah ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak urusan dunia, ambil wudhu, dan berdirilah di hadapan Allah. Mungkin awalnya terasa berat, mungkin masih ada rasa malas, tapi percayalah, jika kamu bertahan, Allah akan memudahkan. Sahabatku, perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam, tapi ia dimulai dari satu keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan keputusan itu ada di tanganmu sekarang. Apakah kamu ingin terus hidup dalam kegelisahan? Atau kamu ingin hidup yang lebih tenang dan penuh keberkahan? Jika jawabannya adalah ingin berubah, maka buktikan. Mulai hari ini, buat komitmen dalam dirimu. Aku akan menjaga sholatku. Aku akan berusaha tepat waktu. Aku akan menjadikan sholat sebagai prioritas, bukan sekedar kewajiban. Tidak perlu langsung sempurna. Tidak masalah jika masih belajar. Yang penting, kamu mulai. Sahabatku, bayangkan hidupmu jika kamu benar-benar menjaga sholat. Setiap hari dimulai dengan subuh. Setiap kesibukan diingatkan oleh zuhur. Setiap sore ditutup dengan asar. Setiap petang didekatkan dengan maghrib. Dan setiap malam ditenangkan dengan isya. Hidupmu akan lebih terarah, hatimu lebih damai, dan langkahmu lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena Allah selalu bersamamu. Dan sekarang, izinkan saya mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana, tapi sangat berarti. Jika kamu merasa naskah ini bermanfaat,
jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain. Mungkin ada temanmu, keluargamu, atau orang terdekatmu yang juga sedang butuh pengingat ini. Dan bisa jadi melalui apa yang kamu bagikan, Allah membuka pintu hidayah untuk mereka. Bayangkan, satu pesan yang kamu bagikan hari ini menjadi sebab seseorang memperbaiki sholatnya. Dan setiap sholat yang dia lakukan setelah itu, kamu juga mendapatkan pahalanya. Itulah amal jariah. Tidak berhenti di situ. Ajak juga orang terdekatmu untuk berubah bersama. Ingatkan dengan cara yang lembut. Beri contoh dengan tindakan. Karena dakwah terbaik adalah dari diri sendiri. Sahabatku, jangan tunggu hidupmu hancur dulu baru kembali kepada Allah. Jangan tunggu semuanya hilang baru sadar pentingnya sholat. Kembali sekarang, selagi masih ada waktu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Sekarang, coba tutup matamu sejenak dan bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Sudahkah sholatmu terjaga? Sudahkah kamu benar-benar dekat dengan Allah? Jika belum, maka inilah saatnya. Jangan tunda lagi. Bangkit, perbaiki, dan mulai perjalanan barumu hari ini. Semoga Allah menguatkan langkahmu, memudahkan hatimu, dan menjadikan sholat sebagai penolong dalam setiap urusan hidupmu. Semoga setiap sujudmu menghapus beban, setiap doa yang kamu panjatkan dikabulkan, dan setiap langkahmu diberkahi. Terima kasih sudah bertahan dan mau berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.